guru penggerak Angkatan 10 dari Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan. Saya Husaini dari UPTD SD Negeri Gansian 2. Saya Umu Solehah dari UPTD SDN 10-2. Saya Iliatul Jalala dari UPTD SDN 10-2. Dan saya Siti Marwah dari UPTD SDN Banjar 1. Dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, baik Bu Marwa. Sebelum kita mulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai observer Bu Marwa ya. Jadi nantinya saya akan melihat dari coaching yang Bu Marwa bawakan sama coaching. Namun sebelum itu Bu Marwa nantinya melakukan percakapan yang ada beberapa hal yang harus disampaikan. Iya, iya. Jadi terkait publik penilaian, nantinya yang akan menjadi acuan saya untuk menilai Bu Marwa. Nah, nanti saya harap Bu Marwa sudah mempunyai prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu Marwa itu sudah mempunyai kompetensi yang mau melakukan coaching. Ya. Nah, hadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Itu pun dengan teknik rasa, dan jangan lupa nantinya Ibu Marwa dalam membuat sebuah coaching jangan lupa menerapkan suatu alur cerita Ibu Marwa. Iya, iya Pak. Itu pun menjadi sebenarnya menjadi publik acuan buat saya untuk menilai. Iya Pak. Nah, mungkin sebelum melakukan coaching, boleh saya bertanya sekilas tentang kompetensi yang akan dikembangkan nantinya. Oke. Mungkin kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Pus, yang pertama tentu saya ingin melakukan percakapan kucing saya nanti dengan alur cerita itu pasti, gimana menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari kucing saya itu nanti bisa saya tampilkan dan kucing berikan solusi terbaik dari pemikirannya. Kemudian juga yang kedua, saya ingin hadir secara penuh Pak Pus. Jadi saya ingin masuk ke dunianya dia bercerita, dia curhat, saya ingin mendalami. Dengan saya hadir secara penuh, maka saya akan otomatis akan melahir pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing kucing saya untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Itu Pak Pus. Baik, Bu Marwa. Secara spesifik, kompetensi apa yang nantinya harus dikembangkan? Kalau secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah hadir secara penuh Pak Pus. Iya, iya Pak Pus. Adakah tolak ukur untuk indikator pencapaian dari tujuan yang diinginkan? Oke, ya karena memang kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran secara penuh, maka tolak ukur yang menjadi dasar saya adalah ketika saya hadir secara penuh, maka akan lahir pertanyaan-pertanyaan berbobot yang membuat kucing saya nantinya bisa menyampaikan solusi-solusi yang lahir dari ide-ide kreatifnya. Jadi secara langsung pertanyaan berbobot yang saya hadirkan karena saya kehadiran penuh, saya mendengarkan dengan sebaik mungkin, dia akan keluar ide-ide kreatif. Itu boleh. Terima kasih Bu Marwa. Sementara mungkin yang saya tanyakan seperti itu Bu Marwa. Semoga coaching yang Bu Marwa laksanakan juga lancar, bisa menemukan solusi. Amin. Terima kasih Pak Bos. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Marwa. Waalaikumsalam Bu Soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kalau dari kabar sih alhamdulillah saya baik Ibu Marwa, tapi ada sesuatu ini yang saya ingin bicarakan ke Ibu Marwa. Boleh ya? Boleh sekali.
Tapi kalau boleh tahu masalahnya apa ya Bu? Masalahnya ya berhubungan dengan murid sih Bu ya. Oke Bu Soleha, kalau gitu kita jadikan percakapan kita saat ini menjadi saling sharing dan mencari solusi bersama agar masalah yang dihadapi Bu Soleha bisa terselesaikan. Oke Bu Soleha, bagaimana masalahnya Bu Soleha? Nanti saya ceritakan dulu ya. Ya, saya Ibu. Ada satu murid sih yang paling membuat saya itu resah sehingga terbawa kepikiran. Dan di rumah pun saya juga kepikiran tentang murid ini ya Bu ya. Dia laki-laki Bu. Anaknya laki-laki. Dia tuh jarang sekali ke sekolah Bu. Jarang, sangat-sangat jarang ke sekolah. Terus walaupun di sekolah pun dia itu tidak aktif Bu. Dia tuh suka melamun, hampir tidak pernah mengerjakan tugas dari saya sih Bu, dan tugas-tugas dari yang guru yang lain lah Bu, seperti guru agama dan biblioka. Berarti ini anaknya siswa laki-laki, kasusnya sering tidak masuk, tidak aktif, suka melamun dan tugasnya tidak dikerjakan. Ya, benar sekali. Ini kompleks sekali ya Bu Soleha. Kalau gitu Bu Soleha, kira-kira setelah kita melakukan percakapan, tujuan apa yang ingin Bu Soleha dapatkan dari percakapan kita hari ini? Sebenarnya tujuan saya ini simpel Bu ya. Tujuan saya ini anak ini bisa belajar seperti teman-temannya yang lain ya Bu ya. Dan aktif di kelas, bukan aktif nakal ya Bu ya. Aktif di pembelajarannya ya. Dan tidak kalah penting lagi dia tuh masuk Bu, masuk dulu. Rajin masuknya dulu yang saya tekankan, yang saya inginkan. Lalu ke tugasnya ya, kreasi itulah tujuan saya itu. Ya, jadi Bu Soleha ingin anak ini untuk belajar aktif, rajin gitu ya. Sekolahnya rajin dulu. Oke Bu Soleha, kira-kira Bu Soleha sudah pernah mencari tahu nggak kira-kira kenapa si anak ini kok bisa dengan masalah kompleks ini gitu? Kalau mencari tahu permasalahan, iya sih Bu, menduga-duga dan mencari tahu. Kalau menurut saya sih Bu ya, sejak ditinggal orang tuanya sih Bu ya. Orang tuanya ini bukan kemana-mana, tapi ya ada Bu meninggal kasihan sebenarnya. Oh, ibunya meninggal ya, Bu ya saya? Awalnya ibunya, jelang beberapa hari, mungkin belum sempat 40 hari itu ayahnya Bu menyusul. Iya, sebenarnya saya kasihan sekali dengan kondisi anak tersebut ya. Berarti masalah si anak ini kenyataan berarti dia sudah Ibu kenyataan, Soleha. Ibunya meninggal, kemudian ayahnya meninggal, anaknya yatim piatu. Kasihan sekali Bu Soleha ya. Ini kompleks ternyata. Oke, kalau mungkin dari hal lain, mungkin ada pengaruh lain atau apa lagi? Mungkin ada hal lain yang terjadi Bu Soleha. Kalau saya pikir-pikir ini pengaruh teman ya Bu ya, pergaulan. Karena dengar-dengar kabar dari temannya juga sih, tetangganya, katanya ini suka pulang malam. Kadang tidak pulang, ya ikut temannya lah Bu ya, teman sepergaulan. Tapi temannya ini tidak sekolah Bu. Ikut sekolah teman-teman, ya teman-teman di jalan lah mungkin Bu. Jadi kasus lain setelah ayah ibu meninggal jadi yatim piatu ini bisa dibilang sama pergaulan Bu Soleha. Tidak pulang dan pulang malam. Itu yang saya kabar, yang saya dengar Ibu ya. Ini benar-benar sangat kompleks dan kasusnya menarik ini untuk dibicarakan. Iya Bu, makanya saya gimana gitu caranya. Nah, Bu Soleha mungkin pernah terpikirkan bagaimana cara yang akan Bu Soleha lakukan untuk menghadapi si anak ini? Mungkin ada gambaran atau terpikir suatu cara, strategi? Kalau saya strategi ada, yang saya lakukan dan yang akan saya lakukan. Menarik. Yang sudah dilakukan apa yang ini? Sudah dilakukan sebenarnya Ibu, saya sudah melakukan 2 cara Bu. Pertama, saya panggil anaknya ya, sudah dipanggil. Yang kedua, saya sudah menghadapkan si anak ini Bu ya ke kepala sekolah saya Bu. Tapi hasilnya hanya sesaat Bu. Setelah dipanggil dia itu sembuh, kambuh, masuk. Setelah itu jelang beberapa hari kambuh lagi penyakitnya, kembali ke asal ya Bu ya. Sehingga ya saya gimana ya, saya sendiri bingung Bu menghadapi anak ini.
Ya, pantas sekali bingung ini Bu Soleha yang sudah dilakukan strateginya, caranya sudah dipanggil secara pribadi, kemudian juga dengan kepala sekolah juga sudah dipanggil, namun masih. Oke, kalau begitu Bu Soleha mungkin ada strategi lain. Strategi lain sih Bu ya, mungkin saya punya rencana Bu, saya itu akan berkunjung ke rumahnya Bu. Saya ingin konfirmasi komunikasi langsung dengan siapa, tinggal dengan siapa ini, kunjungan ke rumah. Itu langkah-langkah saya selanjutnya sih Bu yang akan menjadi perjalanan bagi saya. Berarti ini strategi kemudian yang akan dilakukan Bu Soleha setelah pihak sekolah sudah melakukan panggilan, ini Bu Soleha akan melakukan kunjungan ke rumah. Menarik Bu Soleha. Selanjutnya Bu Soleha mungkin ada komitmen dari strategi yang akan dilakukan Bu Soleha. Komitmennya apa Bu ya? Setelah saya mengadakan kunjungan ini, saya akan melihat Bu hasil dari orang apa sih hasil dari keluarganya. Apa nanti kan saya akan ke sana Bu ya. Nanti kan mesti ada dengan keluarganya itu, dia itu akan dinasihati lah Bu ya. Nanti saya akan menjadikan ini tolak ukur lah gimana perkembangannya setelah keluarganya sendiri Bu ya yang menasihati dia, adakah perbedaan dengan saya sendiri. Nanti akan saya lihat lagi Bu apakah anak itu sekolah masuk ya Bu ya, berarti gimana bedanya saya nanti akan lihat Bu kalau anak ini setelah di sekolah ya, setelah saya mengadakan kunjungan lah Bu ya. Ya berarti prosesnya berkelanjutan ya. Akan berkelanjutan melihat siswa dan kemudian kalau misalnya tidak ada misalnya ada miss ternyata setelah kunjungan tidak ada kunjung perbaikan kira-kira mungkin ada rencana lain atau strategi mungkin saya akan memanggil orang tuanya ke sekolah Bu, mungkin jalan satu-satunya ya saya, kepala sekolah saya, keluarganya ya, dan dia sendiri sih Bu, kami akan berhadapan mengatasi masalah ini ya Bu ya. Oke, sip, sangat menarik ini Bu Soleha. Selanjutnya ini Bu Soleha sudah ada strategi yang macam-macam mulai dari kunjungan ke rumah, mungkin akan ada tindak lanjut yang akan segera dilakukan oleh Bu Soleha. Saya juga akan ya, konfirmasi juga dengan guru bidang studinya Bu ya. Saya akan menanyakan dia apakah hanya dengan saya yang seperti itu apa tidak. Jadi saya akan komunikasi dengan guru-guru yang lain seperti guru videoka, guru bidang studi. Dan mungkin ya Bu saya akan mengajar guru bidang studi agama, guru khusus agama ya, bidang studinya. Saya akan mengajar ke sana Bu, ya untuk menguatkan keluarganya ya, tidak dari saya sendiri saja. Berarti ini kapan kira-kira dilakukan Bu Soleha? Mungkin secepatnya kalau insya Allah besok Bu ada agama, besok setelah pendidikan agama ini saya istirahat, saya sempatkan ke sana ke keluarga. Oke, kunjungan akan dilakukan dengan dampingan guru mata pelajaran agama. Oke, sangat menarik ini Bu Soleha. Nah, menurut Bu Soleha ini, Bu Soleha sudah mengeluarkan ide-ide kreatif ini ternyata untuk menyelesaikan masalahnya. Apa yang didapatkan Bu Soleha dari percakapan kita saat ini? Sangat banyak ya. Sebelumnya unek-unek ini sudah merasa mengalir gitu ya, sudah tersampaikan ke Ibu Marwah ini. Kalau sebelumnya sih hampir terbawa pikiran Bu ya, kadang bingung pun gimana, sekarang sudah merasa lega lah Bu ya, tinggal bagaimana nanti saya menjalaninya komitmen yang tadi. Oke, alhamdulillah bagus sekali Bu Soleha. Semoga nanti kunjungannya berjalan lancar. Kemudian si anak laki-laki yang sangat kasihan ini menurut saya ya, nanti dia bisa memperbaiki diri sesuai dengan harapannya Bu Soleha. Oke, terima kasih Bu Soleha. Sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih Bu ya. Saya permisi dulu Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Marwah, gimana perasaan tadi setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah Pak Kos, saya merasa sangat senang. Saya juga merasa lega karena memang tadi coaching saya itu dengan gamblang, dengan terbuka dia menceritakan apa yang dia rasakan, kemudian juga dia mendapatkan solusi-solusi sendiri dari ide-ide kreatifnya. Jadi saya sangat merasa
puas dengan coaching yang saya lakukan kali ini. Apa yang sudah lakukan Mbak Ibu? Yang saya lakukan itu saya berusaha yang pertama saya melakukan percakapan dengan alur kita, itu yang saya gunakan Pak. Terus kemudian seperti yang saya sampaikan pada saat awal kita melakukan percakapan, itu saya melakukan proses mendengarkan dengan benar. Jadi dengan mendengarkan ini saya bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memancing coach saya untuk mengeluarkan ide-ide kreatif atas permasalahannya. Begitu Pak. Apakah indikator pencapaian sudah tercapai setelah melakukan coaching? Alhamdulillah sudah Pak, saya lihat itu sudah. Kenapa? Karena tadi saya ingin mengembangkan indikator dan mendengarkan secara penuh, dan alhamdulillah itu juga bisa mengembangkan potensi mengeluarkan ide-ide kreatif dari coach saya, sehingga saya menilai kalau dalam proses coaching kali ini kompetensi yang saya inginkan itu sudah terlaksana. Baik, Marwa. Saya akan menyampaikan catatan hasil saya. Jadi kompetensi yang sudah saya lihat, yang pertama percakapannya sudah menggunakan alur cerita. Jadi yang pertama adalah tujuannya, yang kedua identifikasinya, rencana aksinya, serta tanggung jawab. Yang kedua kehadiran penuh. Jadi sudah saya lihat tadi, sehingga saya melihat coach bisa bicara dengan terbuka dan mengalir pembicaraan tentang masalah yang mau diselesaikan. Yang ketiga, proses berpikirnya kreatif, sehingga coach mampu menemukan ide-ide kreatif untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Terusnya yang keempat, kemitraan yang sudah terjalin, sehingga kesetaraan antara coach dan coach, sehingga percakapan tersebut berlangsung dengan baik dan bisa dipahami. Senang sekali saya mendengar ini Pak Kus. Ya, setelah saya tadi menyampaikan hasil observasi saya, langkah selanjutnya, kompetensi apa yang mau kembangkan? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching berikutnya, saya ingin menjalin kemitraan Pak Kus, karena jujur saja ketika coach saya itu adalah sesama teman sejawat, saya merasa kemitraan itu bisa terjalin dengan nyaman. Tapi ketika coach saya itu misalnya orang yang lebih tua, orang yang lebih sepuh dari saya, pengalamannya lebih banyak, kadang ada rasa minder Pak, terus malu ingin mengembangkan pembicaraan. Jadi yang ingin saya kembangkan berikutnya dan saya latih pada proses coaching berikutnya adalah proses kemitraan. Itu selanjutnya setelah tadi apa yang mau jelaskan setelah melakukan coaching observasi tadi? Iya. Yang saya dapatkan setelah melakukan proses pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh Pak Kus, saya sangat senang karena memang Pak Kus adalah seorang pengamat yang hebat ini. Jadi dengan hasil-hasil yang diberikan Pak Kus, pertanyaan-pertanyaan yang komantik yang diberikan Pak Kus untuk saya, ini membuat saya menyadari bahwa ada kompetensi lain yang harus saya kejar di dunia, salah satunya ya tadi kemitraan tadi Pak. Jadi saya sangat senang ini dan saya merasa berterima kasih pada Pak Kus atas proses seperti saya. Terima kasih Bro. Terima kasih juga Pak Kus. Saya semoga nanti kedepannya bisa menggali potensi yang ini Iya, Pak Kus. Terima kasih Pak Kus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.